Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Restu Saputra dari kelas C dengan NIM 25095111137. Nah, di sini saya akan menyampaikan kasus case-based learning dari tugas mata kuliah kewarganegaraan veteriner, yaitu praktik ilegal pengobatan hewan yang ada di lingkungan saya. Adapun latar belakang, praktik ilegal pengobatan hewan yang dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi sebagai dokter hewan tentu saja didorong berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, dikarenakan kurangnya sumber daya dokter hewan yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua, keinginan oknum yang melakukan praktik ilegal tersebut untuk meraup keuntungan. Dan yang ketiga, kurang teredukasi, di mana oknum yang melakukan praktik ilegal belum mengetahui hukum-hukum yang mengatur kewenangan praktik pengobatan hewan. Adapun kasus yang ada di lingkungan saya, yakni terjadinya praktik pengobatan hewan meliputi diagnosa dan pemberian obat injeksi oleh mantri hewan tanpa mendapat rekomendasi maupun resep obat dari dokter hewan yang berwenang. Adapun kasus ini terkait dengan materi kedua dari mata kuliah kewarganegaraan veteriner, yakni Pancasila sebagai fondasi etika dalam praktik kedokteran hewan. Yang mana kasus ini bertentangan dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana oknum tersebut tidak memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Kasus ini juga bertentangan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oknum tersebut tidak memiliki adab dan penghormatan terhadap profesi dokter hewan. Serta kasus ini juga melanggar Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner, yaitu pada pasal yang pertama pada pasal 8 yang berbunyi tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner melakukan tindakan berupa yang pertama, pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas, serta melakukan penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan garis miring atau kesejahteraan hewan. Juga melanggar pasal ke-13 pada ayat 2 yang berbunyi tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan jasa medik veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non-parenteral atau tindakan yang tidak menginjeksikan langsung obat ke dalam tubuh pasiennya. Adapun saya menawarkan solusi, yakni yang pertama ada solusi promotif dan preventif. Pihak terkait khususnya Dinas Peternakan perlu mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan terkait legalitas praktik pengobatan hewan. Selalu adakan secara rutin inspeksi dadakan atau sidak ke tempat praktik dokter hewan, paramedik veteriner, atau praktik pelayanan kesehatan hewan mandiri lainnya. Yang terakhir, adakan pelatihan atau workshop rutin bagi penyelenggara praktik kesehatan hewan, baik tentang wewenang dan tugas yang diembannya.
Adapun tindakan kuratif yang dapat dilaksanakan, yang pertama, perlu adanya tindakan secara tegas bagi oknum yang melakukan pelanggaran aturan tentang penyelenggaraan praktik kesehatan hewan, serta berlakukan denda sebagai hukuman perdata kepada oknum yang melanggar aturan tentang legalitas praktik pengobatan hewan. Sampailah pada kesimpulan, kasus tersebut sampailah pada kesimpulan, terjadinya praktik pengobatan hewan yang meliputi diagnosa dan pemberian obat secara injeksi oleh mantri hewan dilatar belakangi oleh berbagai hal, di antaranya kurangnya sumber daya dokter hewan, keinginan untuk meraup keuntungan, serta ketidaktahuan akan hukum yang berlaku. Adapun solusi seperti mengadakan sosialisasi dan workshop, sidak rutin, hingga penindakan tegas dan denda sebagai sanksi diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Adapun saran dari saya, pemerintah perlu mengadakan program yang dapat membuat persebaran dokter hewan merata, setidaknya di setiap kecamatan hingga desa-desa. Ini bertujuan untuk mengurangi kebergantungan masyarakat terhadap praktik ilegal pengobatan hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.